Salam sehat, Shalom. Jumpa lagi bersama dengan saya, John Laik Tapubolon, akan membawakan firman Tuhan. Nanti saya akhiri dengan lagu pujian. Firman Tuhan saya ambil dari topik Alkitab. Firman Tuhan. Ada orang yang meragukan Alkitab adalah bukan firman Tuhan. Mari kita buktikan. Dari mana asal Alkitab? Itu judulnya. Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia. Saya ulangi, Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia, kepada saudara dan saya. Alkitab terdiri dari 66 buku yang disatukan sehingga membentuk satu buku. 22 buku dari Alkitab itu sebahagian besar adalah sejarah. 21 buku sebagian besar tentang nubuatan. Nubuatan yang sudah terjadi dari zaman ke zaman dan nubuatan yang akan terjadi. Dicatat dalam Alkitab. Nanti mungkin suatu saat kita akan pelajari tentang nubuatan. Lalu yang berikut, 21 buku dalam bentuk surat dan 2 buku lagi kebanyakan mengenai syair. Ada pemazmur di sana memberikan syair dan juga puji-pujian. Berapa orang yang menulis? Walaupun ditulis oleh sedikitnya 36 penulis dari latar belakang yang berbeda. Tentu dalam cara penulisan akan berbeda dialeknya. Misalnya seperti saya dari orang Batak, mungkin berbeda dengan cara penulisan dari orang Jawa dan mungkin orang China dan seterusnya. Mereka terdiri dari, ada penulisnya raja, ada petani, ada juga penulisnya ahli hukum. Ada juga penulisnya adalah seorang jenderal. Ada juga yang seorang nelayan, seorang pendeta. Ada juga para imam, pemukut cukai, ada dokter. Ada beberapa orang yang kaya. Tetapi ada juga beberapa orang yang miskin. Berapa lama ditulis? Itu pertanyaan. Jawabnya di sini. Dalam kurun waktu lebih dari 1600 tahun. Namun Alkitab adalah satu buku. Karena Allah adalah sumber dan penulis yang sejati. Semua itu dituliskan oleh orang-orang yang 36 tadi. Tetapi bukan dengan pemikiran dia sendiri. Diilhamkan oleh Allah kepada pikiran mereka. Lalu dituliskan. Yang mengilhamkan itu adalah Allah sendiri yang tidak bisa salah. Allah yang maha kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ada zaman-zaman di mana berapa ratus tahun Alkitab tidak diperbolehkan untuk dibaca. Dilarang, bahkan kalau dibaca itu dibunuh. Dan peristiwa itu terjadi ada ratusan tahun. Dan yang berbahaya, yang justru tidak memperbolehkan membaca, mempelajari Alkitab ini adalah pemimpin agama itu sendiri. Artinya dalam beberapa ratus tahun, Alkitab yang adalah firman Tuhan ini pernah tidak boleh dibaca sehingga hampir lenyap. Tetapi oleh karena ini adalah firman Tuhan, Allah menjaganya. Berapa ratus tahun kemudian, Alkitab ini ditulis kembali seperti apa yang penulisan yang pertama, yang tidak bisa salah, diterjemahkan semua. Alkitab ini sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa dan tidak bisa salah. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih, manusia, seluruh umat manusia, saudara dan saya, manusia bukan berarti hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang Indonesia, bukan hanya untuk orang Barat. Tetapi firman Tuhan yang adalah Alkitab ini, yang adalah firman Tuhan, yang adalah
ilham daripada Allah sendiri kepada para penulis itu dimaksudkan untuk saudara dan saya, untuk mengajar kita, untuk mengingatkan kita. Firman Tuhan ini ditulis untuk kita. Saudara-saudaraku yang kasih, firman Tuhan ini adalah pelita di dalam perjalanan kehidupan kita. Diajarkan kepada kita bagaimana kita datang menyembah kepada Tuhan, apa-apa hal yang tidak perlu kita lakukan di dalam Alkitab ini semua. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kasih, tidak memilih orang siapapun saudara, mari belajar kepada Alkitab. Di sana ada sejarah, di sana ada nasihat, di sana ada doa, di sana ada syair. Dan firman Tuhan ini disatukan yang disebut dengan Alkitab. Mari saudara-saudaraku yang kasih, kita akan mempelajari firman Tuhan ini selalu. Bukan untuk kita simpan di rumah dengan rapi, tapi kita harus mempelajari firman itu untuk menjadi penuntun kita. Dengan demikian, kita akan hidup dalam menjalani kehidupan ini oleh karena belajar firman Tuhan tentu dengan tuntunan kasih karunia Allah. Biarlah firman Tuhan yang pendek ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami mempelajari firman Tuhan tentang Alkitab yang adalah penulisnya sendiri manusia yang Tuhan sudah tunjuk, tetapi semua berasal daripada Allah. Tuntun kami, ya Bapa, supaya kami dapat mengerti akan rencana Tuhan bagi keselamatan manusia. Ampunkan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Dan bila imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamat yang esa. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat
bakal